Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gedung Cagar Budaya di Kota Bandung tiba-tiba ambruk sehingga menimpa pengunjung. 3 orang dilaporkan menderita luka-luka. Puluhan rumah di Purwakarta rusak, bahkan ada yang hilang karena diterjang angin puting beliung. Puluhan warga di kota Cirebon mengalami keracunan massal usai menyantap makanan ringan pada sebuah acara sosialisasi di sebuah puskesmas. Kita awali informasi pertama, sebuah bangunan tua cagar budaya di Kota Bandung mendadak ambruk dan menimpa beberapa orang di dalamnya. Akibat kejadian ini 3 orang pengunjung dan panitia terluka. Kepanikan menyeruak sesaat setelah gedung cagar budaya Yayasan Pusat Kebudayaan YPK di kawasan Naripan, Kota Bandung mendadak ambruk Senin petang. Pengunjung dan panitia acara yang ada di dalamnya tertimpa reruntuhan atap gedung. Kebetulan saat kejadian sedang diselenggarakan pameran lukisan. Menurut salah seorang korban, sebelumnya tidak ada tanda-tanda gedung bakal runtuh. Akibat kejadian ini, 3 orang pengunjung dan panitia mengalami luka-luka. Bahkan 1 orang harus mendapatkan perawatan akibat luka robek di kepala. Nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba roboh. Memang ada yang kelihatan bocor sebelah sana dikit gitu ya, kuning-kuning. Tapi itu pun nggak ada yang krek, nggak ada suara gitu. Jadi langsung bru semua. Jadi kita juga yang benar-benar depan pintu tuh nggak sempat lari. Itu kondisi di dalam lagi ada pengunjung atau? Tadi kondisi di dalam lagi ada pengunjung 1 orang. 3 orang korban yang mendapat perawatan telah diperbolehkan pulang oleh rumah sakit. Kepolisian kini tengah menyelidiki penyebab musibah ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Atap sebuah bangunan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Cianjur ambruk. Beruntung para siswa dan guru sudah pulang sehingga tidak sampai jatuh korban jiwa. Diduga atap ambruk karena konstruksi bangunan yang kurang baik. Atap bangunan SMP Negeri 3 Tanggeng di Desa Sirnajaya, Kecamatan Tanggeng, Cianjur Selatan, Cianjur, tiba-tiba ambruk seketika. Peristiwa terekam kamera amatir warga terjadi pada hari Jumat pekan lalu. Atap bangunan sekolah ini dibangun secara swaklola menggunakan dana alokasi khusus atau DAK pada tahun 2022 dengan anggaran 450 juta rupiah. Bangunan yang ambruk merupakan ruang laboratorium komputer untuk para siswa. Menurut saksi, tanda-tanda atap bangunan ambruk sudah diketahui sebelumnya karena terdengar kayu penyangga atap patah. Ya, dalam jangka waktu kurang lebih setengah jam, langsung dari awal saya lihat sampai langsung ambruk, begitu aja kejadiannya. Nah, itu kejadian pada saat jam belajar atau gimana, Pak? Oh, bukan, setelah Jumat karena anak-anak siswa belajar sudah pada pulang sebelum Jumat juga, sebelum dulu juga, karena hari Jumat. Kurang lebih 2 tahun lah, karena itu bangunan yang paling terbaru. Beruntung tidak jatuh korban jiwa karena para siswa dan guru sudah pulang. Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur menduga atap ambruk karena konstruksi kurang baik atau tidak sesuai dengan ketentuan. Jelas ini dana DAK 2022 dibangun dengan cara swakelola, yaitu ada P2S Panitia Pembangunan Sekolah. Pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut. Panitia P2S itu pertama ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota itu semuanya reng-rengan dari guru dan komite sekolah. Waktu itu anggarannya berapa, Pak? Itu sekitar 450 juta dengan isi meblernya gitu ya. Meski atap laboratorium ambruk, namun aktivitas belajar mengajar para siswa tetap berjalan normal. Rena Gozali melaporkan dari Cianjur. Ya, puluhan rumah di Kabupaten Purwakarta rusak setelah diterjang puting beliung. Bahkan 1 rumah warga hilang bagian atapnya akibat terbawa angin.
Angin kencang menyebabkan puluhan rumah di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta mengalami kerusakan Senin lalu. Salah satunya rumah warga milik Wawan di Kampung Cibuntu, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, atapnya terbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Hempasan angin juga menumbangkan sejumlah pohon pisang yang berada di samping rumah. Petugas dari PLN langsung memperbaiki jaringan listrik yang padam akibat kabel yang putus. Selain di wilayah Sukatani, puting beliung juga menerjang permukiman di Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Manis. Sementara petugas BPBD masih mendata jumlah keseluruhan kerusakan rumah yang terdampak musibah puting beliung. Pas hujan besar tuh, angin besar, langsung mengkurap tuh semua. Atap keangkat gitu ya? Atap keangkat, jadi balik kayak gini, balik hancur. Tapi nggak ada yang kejatuhan atau gimana Pak? Alhamdulillah nggak ada, cuma ini pecah-pecah nih. Barang-barang yang di dalam ya? Barang yang di dalam semua hancur, pecah. Berarti waktu angin mulai gede pada keluar gitu? Belum, Masih di dalam? ada di sini nih. Dari desa, di kecamatan itu ada beberapa desa. Yang pertama Desa Cilalawi, Desa Sukatani, dan Desa Sukamaju. Dan untuk di Desa Cilalawi ada 17 rumah yang terdampak, dan yang 2 rusak lumayan berat, dan yang 15 itu rusak sedang. Seperti itu. Dan untuk di Desa Sukatani itu ada 2 rumah, alhamdulillah itu untuk di Desa Sukatani itu cuman rusak ringan saja. Dan untuk di Desa Sukamaju ada 2 rumah, yaitu yang satu rusak ringan, yang satu rusak sedang. Demikian, korban tidak ada korban. Berapa kecamatan sih yang terdampak? Untuk tiga kecamatan, yang terdampak. Darangdan, Maniis, sama Sukatani. Seorang sopir truk box tronton menderita luka berat setelah truk yang dikendarai menghantam truk Fuso di Jalan Raya Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Senin malam. Kerasnya tabrakan mengakibatkan kedua truk terguling. Akibat kerasnya tabrakan, 2 truk ini terguling di Jalan Raya Cadas Pangeran di kawasan Pamulihan, Sumedang, Senin malam. Kecelakaan melibatkan sebuah truk box tronton dengan truk Fuso yang mengangkut pasir. Tabrakan terjadi saat kedua truk melaju dari arah yang berbeda. Setiba di lokasi, truk box tronton yang melaju dari Bandung menuju Cirebon hilang kendali saat memasuki tikungan, sehingga masuk ke jalur berlawanan. Naas truk Fuso yang datang dari arah berlawanan tidak sempat menghindar, sehingga tabrakan terjadi. Akibat kecelakaan, sopir truk box tronton menderita luka berat sehingga dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wiradikusuma, Sumedang. Mundur, nah itu keserempet, jadi pintunya nyelip pintu tronton mundur ke gawir, akhirnya dibalik. Ini 2 kendaraan yang berbeda arah, Pak? Beda arah, Bandung Cirebon, Cirebon 1, Bandung 1. Oh, Cirebon, berarti tronton Korban nggak sih Pak tadi? Korban nggak ada, cuma celaka berat kalau itu. Kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Sumedang. 2 bangkai truk dievakuasi menggunakan mobil derek. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang.